walaupun Mas Samsul tetap mengawasi Mas Sutomo, tapi gimana kalau anak itu betul-betul ketemukan? Karena aku yakin Mas Sutomo pasti akan berusaha keras untuk menemukan anak itu. Aku juga kepikiran, kita harus benar-benar menghentikan usahanya Hutomo untuk mencari anak itu. Tapi gimana caranya ya? Jeng, aku tahu apa yang harus kita lakukan. Apa? Suami kamu akan berhenti mencari kalau anak itu udah ketemu. Berarti tugas kita adalah segera menemukan anak itu. Terus? Ya kita harus segera menemukan perempuan yang bisa mengaku-ngaku menjadi anaknya teman Hutomo. Karena cuma dengan cara itu, Hutomo akan berhenti mencari-cari. Tapi pada akhirnya kan anak itu akan menikah dengan Arka. Dan saya tidak akan membiarkan Arka menikah dengan orang yang sembarangan. Jeng Vina, untuk masalah itu kamu gak usah khawatir. Aku juga gak akan mungkin mengorbankan Kinta demi anak gadungan kayak begitu. Tenang aja, perempuan itu harus jahat. Dan dia harus pintar untuk berpura-pura menjadi anak temannya Hutomo. Ide yang bagus, bagus sekali. Tapi bagaimana kita bisa menemukan orang yang dapat disetting kayak begitu? Kalau gitu, coba aku bicara sama Mas Samsul dulu ya. Ya. Ma. Masuk saya. Muka kamu kok happy banget sayang? Kinta punya kabar gembira buat Mama sama Tante Vina. Apa? Mama tahu nggak? Arka ngajak Kinta ke puncak. Banget. Itu berita yang sangat bagus. Selamat ya sayang ya. Kalau gitu, sekarang Mama akan telepon orang yang jaga villa kita di puncak. Biar dia bersih-bersih dan beres-beres semuanya, jadi kamu sama Arka bisa istirahat. Makasih ya, Ma. Yang penting kamu happy, sayang. Jeng yakin suami Jeng bisa menemukan perempuan yang kita butuhkan? Yakinlah, tenang aja. Tapi perempuan itu nggak balik memeras kita kan? Seperti orang suruhanku kemarin. Mudah-mudahan aja enggak. Karena biasanya Mas Samsul kalau cari orang itu pasti hati-hati. Woi! Lu gimana sih bawa mobilnya? Jangan lu nih. Aduh, itu orangnya turun loh. Orangnya kok gahar banget sih, gimana nih? Jangan buka. Serem. Maaf ya. Sorry ya. Lu yang bener aja lo minta maaf. Anjir, lu nyerempet orang gak minta maaf segala. Kenapa dia jadi makin marah-marah sih? Mentang-mentang lo kaya lu bisa nyerempet orang kayak gitu. Yang bener dong. Gak bisa nyetir, lu harus nyetir tante. Wah. Untung aja lampunya hijau. Jeng, kayaknya perempuan kayak begitu deh yang kita butuhkan. Apa? Cewek serem kayak begitu? Enggak deh. Kalau sampai anak temannya Mas Sutomo segalak itu, Mas Sutomo nggak akan mungkin dia berjodoh dengan Arka. Kamu bener juga, Jang. Kejar dia sampai dapat, ayo. Aduh, maaf ya. Maaf. Lepasin. Antum apaan sih? Udah cerewet sekarang nabrak. Maunya apa? Hah? Mau lawan? Mau ribet sama gue? Ayo. Gue bisa lawan dua-duanya. Enggak, kita tuh nggak mau cari lawan, kita mau jadi kawan. Maksudnya apaan sih? Mbak, kita nggak mau ngajak ribut kok, kita mau ngajakin ngobrol aja. Tapi nggak di sini, mungkin lebih enak di kafe aja ya, dingin. Jadi biar hati kita sama-sama dingin ya. Gimana? Nama kamu siapa? Alia.
Kerjaan kamu apa? Mandor, Emang kenapa kalau gue mandor? Gak salah. Jadi, tante mau apa? Mau bangun rumah? Mau renovasi rumah atau benerin atap? Apapun itu. Kalau pakai jasa gue itu lebih murah, materialnya juga murah. Rumah kami nggak ada yang perlu diperbaiki. Kita hanya butuh kamu untuk acting. Ya, acting. kok diem? Halo, kamu nggak marah kan? Kalian bercanda kan? Tante bercanda kan? Enggak. Kita sama sekali nggak bercanda. Ini serius. Dan ini melibatkan banyak uang. Banyak duit. Berapa? Kalau dalam waktu 3 bulan ini, kamu bisa menjalankan tugas kamu. Kamu akan mendapatkan 500 juta. 500 juta? Sumpah? Gak salah denger? Iya, betul itu. Gue tahu. Iya, bener-bener. Ini pasti reality show kan? Mana kameranya? Mana tunjukin gue. Di kolom meja, mana? Alia, Apa? dengar ya. Kita nggak bercanda. Ini bukan reality show. Duduk. Iya, tante. Gue duduk. Pekerjaan apaan sih yang mau tante tawarin sama saya? Hah? Pasti pekerjaan nggak bener kan? Iya kan? Oh, gue tahu. Wah, kasih makanan kayak gini lo berdua mucikari kan? Iya kan? Gue telepon polisi. Stop. Siapa yang mucikari? Nggak ada. Duduk lagi deh. Oke? Cepet, saya nggak punya waktu. Jadi gini, saya punya putri, mencintai putranya Ibu Vina. Tapi sayangnya, suami Ibu Vina ini sudah punya calon lain, yaitu anak dari temannya yang sudah meninggal. Dan sementara ini, kita juga nggak tahu keberadaan anak ini ada di mana. Dan kami ingin kamu jadi anak itu. Dengan gaya kamu seperti apa adanya sekarang. Kamu harus membuktikan pada suami saya kalau kamu tidak pantas untuk menjadi menantu di rumah. Coba itu aja. Itu tugas kamu. Udah. Itu aja. Tapi kalau pekerjaan gue kelar dalam waktu sebulan, gimana? Kamu bisa selesai dalam 1 bulan ataupun 3 bulan. Semuanya sama. Uang 500 juta itu akan ada di tangan kamu. Asalkan kamu bisa membuat suami Ibu Vina ini tidak jadi menikahkan kamu dengan anaknya. Jangan sampai suami Ibu Vina ini justru malah tertarik sama kamu dan menikahkan dengan anaknya. Ngerti kan? Oke. Gue mau. Tapi gue nggak tahu itu cewek kerjanya gimana, bapaknya siapa, namanya siapa, kegiatannya apa sehari-hari, dari kampung mana nggak tahu. Jadi gimana caranya gue yakinin suami tante buat percaya sama gue? Kamu tenang aja. Masalah itu semuanya kita yang atur. Oke. Papa nggak perlu repot-repot lagi nyari orang yang bisa berakting pura-pura jadi anak temannya Hutomo. Karena Mama sama Jeng Vina sudah mendapatkan orang yang tepat. Mama yakin orangnya itu tepat. Yakin banget, Pak. Mas Hutomo pasti akan langsung benci begitu melihat anak ini. Karena perempuan ini benar-benar kasar. Jadi dalam hitungan singkat, Hutomo pasti akan langsung ilfil dan membatalkan niatnya menjadikan perempuan ini menantu. Bagus itu, Pak. Bagus. Mudah-mudahan aja rencana ini berhasil ya.